Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Naam, kita lanjutkan kajian kitab tafsir dan kita sampai di dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama dari Bismillahirrahmani ini telah kita bahas sebelumnya, bahwa ba memiliki makna isti'anah wat tabarruk, meminta pertolongan dan meminta berkah dari Allah. Seolah seorang itu berdoa asta'inu billah, nah, mutamanniyan wa taliban al-barakah bidzikri ismihi, yaitu dengan berharap dan mencari berkah terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap berkah dari Allah itu adalah hal yang diperintahkan. Adapun mengharap berkah dari makhluk itu adalah syirik, karena pemilik berkah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barakah itu merupakan sesuatu yang sangat agung ketika dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dalam surah Maryam ayat 31, ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ikrar dari Nabi Isa, dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah mengatakan, wala yakunul insan mubarakan aina ma kana illa idza kana fi majalisihi kulliha salihan muslihan. Tidaklah seseorang itu diberkahi oleh Allah di setiap tempat kecuali di setiap tempat duduk dan berdirinya mengandung amal yang soleh dan kemaslahatan. Solihan fi nafsihi, yaitu soleh di dalam dirinya. Laisa minhu syarrun wala adza,
wala ifsadun wala nahwu dzalik, yaitu tidak ada darinya kejelekan, mengganggu orang lain, merusak dan yang lain. Wa ayyakuna muslihan bihaitsu innahu fi kulli majlisin, dan dia senantiasa apa? Baik dan memperbaiki. Maka Masya Allah, ucapan bismillah ini ketika diucapkan oleh seseorang, kemudian dia mengharap kepada Allah berkah, mengharap kepada Allah pertolongan. Imam Ibnul Qayyim di dalam salah satu risalahnya beliau mengatakan, fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nashuhu li kulli man ijtama'a bih. Keberkahan seseorang adalah pengajarannya kepada suatu kebaikan ketika dia ada, dan nasihatnya kepada setiap orang yang duduk bersamanya. Artinya apa? Pokoknya di mana dia tinggal, di mana dia ada, di situ dia membawa kebaikan. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar bagi seseorang, ya. Yang mana hidup ini merupakan bagian daripada cara kita berinvestasi di dalam amal kebaikan. Yang mana umur kita itu pendek, inginnya di setiap tempat mengalirkan kebaikan yang kemudian dicontoh oleh orang, yang dengan contoh tersebut mengalir pada kita pahala, ya. Orang ketika mencontoh kita, maka kita menjadi tauladan bagi dia. Dan ketika kita menjadi penyebab dia berbuat baik, maka itu adalah satu investasi kebaikan yang senantiasa mengalir darinya pahala sampai orang itu meninggal dan terus bersambung, ya. Orang itu dapat dua, dari dua itu terus kemudian itu barokah. Ar-Rahman telah kita sebutkan bahwa maknanya adalah Dzur-Rahmah Asy-Syamilah Al-Wasi'ah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang mencakup seluruh sesuatu, ya, dan ia adalah mengikuti wazan fa'lan yang kemarin kita sebutkan. Ya, ini apa? Seperti ghadban, ketika seseorang itu kemarahan memenuhi dirinya. Seperti atsyanu, ketika seseorang rasa haus memenuhi tenggorokannya, ya, sampai ke perutnya dia merasa haus, itu dinamakan atsyanu. Sehingga maksudnya apa? Rahmat dari Allah itu adalah merupakan sifat lazim, ya, sifat yang lazim bagi Allah, ya, sifat dari Allah itu. Ar-Rahmah sifatun lillah al-lazimah, merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tetap di dalam diri Allah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah merupakan segala kemudahan, seperti firman Allah, ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kalian akan banyak mengikuti setan.
Kemudian seperti juga di dalam surah Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Allah menjadikan malam itu senantiasa malam, dunia itu diselimuti oleh malam terus menerus hingga hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in. Siapa yang kemudian akan mendatangkan kepada kalian dari Tuhan-Tuhan yang lain yang kalian anggap Tuhan, yang akan menurunkan pahala, yang akan menurunkan kepada kalian cahaya? Tidak ada. Maka sesungguhnya semua itu adalah dari Allah. Afala ta'qilun, apa kalian tidak memikirkan hal tersebut? Nah, wa mir rahmatihi, kemudian Allah berfirman seperti itu. Ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan oleh karena rahmat Allah lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam itu bergantian, menjadi sempurna, ya. Sebuah perputaran hidup yang dialami oleh manusia, di mana dengan rahmat Allah tersebut, ya, tercipta keseimbangan. Malam terus bumi akan menjadi beku, siang terus bumi akan mengering, tidak dapat menumbuhkan sesuatu, ya. Tetapi dengan perputaran siang dan malam, ya, malam diturunkan embun, ya, sehingga walaupun tidak hujan akan tetap memberikan kesuburan bagi bumi, ya. Demikian pula datangnya siang, ya, dengan adanya sinar dari matahari akan memberikan kesehatan bagi tanaman-tanaman, bahkan kepada manusia, ya kan? Manusia kalau kurang sinar, kata orang Madura itu apa? Butelembun, ya. Kalau anak kecil akan mengalami penyakit kuning. Itu semua karena rahmat yang muncul dari sifat Rahman Allah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim al-musil lirrahmah man yasha'u min ibadihi. Ar-Rahim adalah dari kata fa'il, ad-dalla ala wuqu'i al-fi'li, yang menunjukkan kepada terjadinya sebuah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dikaitkan dengan apa? Orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, ya. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sayang. Artinya sayang itu diucapkan, muncul dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Adapun Rahman itu adalah luas, ya. Untuk siapa saja dapat, yang disayang atau tidak. Tetapi kalau Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman di dunia, di akhirat lebih-lebih, ya. Kadang juga diberikan kepada orang kafir di dunia saja, tapi sehingga Rahman dan Rahim ini untuk di dunia, bisa orang beriman, bisa orang kafir, tetapi lebih banyak kepada orang yang beriman, seperti orang yang mau bertaubat, orang yang mau memenuhi seruan Allah. Nah, sifat daripada di antara Rahim dari Allah yang berbekas di dalam diri orang yang beriman adalah apa? Mudahnya dia di dalam berbuat kebaikan, itu karena Rahim dari Allah, ya.
Mudahnya dia untuk ingat di saat berbuat dosa itu karena rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bergabungnya dia dengan bismillahirrahmanirrahim jelas bagi kita, ya, bahwa di dalamnya kita bertawassul, ya, kepada Allah dengan sifatnya, dua sifatnya yang merupakan bekas, yang merupakan bekas daripada kasih sayang Allah, ya. Semua yang muncul di dunia ini berupa kebaikan, kedamaian, itu muncul dari Rahman dan Rahim. Maka kita berharap secara khusus kepada Allah dengan mengucapkan bismillah agar kita mendapatkan Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ya. Sehingga kita berharap di saat memakai sandal dapat Rahman dan Rahim dan seterusnya. Dan secara luasnya nanti kita akan bertemu lagi, ya, di dalam Al-Fatihahnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala pujian. Nah, kenapa diartikan segala? Ya, karena al di situ adalah lil istighraq. Ya. Ini segala pujian lillah adalah milik Allah. Lillahi adalah milik Allah. Rabbi, ya, Rabbi bimakna al-mulk wal khaliq, bimakna al-mulk wal khaliq wal musarrif wal mudabbir. Rabbi itu bermakna raja, penguasa. Al-Khaliq, pencipta. Musarrif, yang mengendalikan. Al-Mudabbir, yang mengatur. Itu makna daripada Rabb. Sehingga Rabbi itu adalah menjelaskan sifat daripada lillah, ya. Lillah bagi Allah yang dia itu adalah Rabb. Apa maknanya Rabb? Raja di raja dari dunia, pencipta seluruh, ya. Rabbil alamin, alam semesta itu. Kemudian musarrif, yang mengendalikan. Semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal ardi an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Sesungguhnya Allah yang mengendalikan langit dan bumi itu, yang memegang. Kalau Allah tidak memegangnya, tidak mengendalikannya, maka tidak ada satupun yang mampu. Malaikat enggak mampu. Min ahadin min ba'di, tidak ada satupun. Makhluk yang paling besar itu, ya, adalah langit dan bumi. Kemudian malaikat, ya. Kemudian setelah itu adalah kursinya Allah. Kemudian setelah itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makhluk-makhluk yang terbesar. Nah, langit dan bumi itu yang mengendalikan adalah Allah. Kembali lagi, yang mengendalikan. Wal mudabbir, yang mengatur, ya, yang mengendalikan dan mengatur. Itu makna daripada Rabb, yang nanti secara luasnya
kita akan tafsirkan per katanya. Al-alamin, alam semesta. Itu apa saja alam semesta, nanti kita akan tafsirkan. Sekarang kita masuk kepada kata alhamdu. Segala puji. Kita sangat bersahabat sekali dengan kalimat alhamdu. Kenapa karena kita sebagai kaum muslim, orang yang muslim, orang yang menegakkan sholat. Hampir 17 kali, ya, lebih kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di setiap berdiri di dalam sholat. Ditambah lagi dengan sholat sunnah. Ditambah lagi dengan zikir 33 kali setiap selesai sholat. Tambah lagi kalau selesai makan, kalau mendapatkan nikmat, kalau selamat dari sesuatu yang jelek, kita bilang alhamdulillah, maka sangat bersahabat. Nah, lalu apa makna yang terdalam daripada alhamdulillahi rabbil alamin itu? Alhamdu tadi kita artikan apa? Segala puji. Makna daripada segala itu di mana letaknya? Di alnya itu. Kenapa? Karena al itu adalah al-ta'rif. Ya. Al itu di dalam ilmu usul fikih itu memiliki arti dua. Yang ia itu adalah al-ma'rifat, al yang mengandung pengertian. Maknanya ma'rifat itu al yang mengandung pengertian. Ya. Seperti misalnya baitun, rumah. Ya. Ini mencakup semua rumah yang ada. Tapi kalau al-baitu itu memiliki arti rumah itu. Artinya rumah itu apa? Rumah yang sudah ditentukan. Lah al seperti itu namanya al lil ahdi. Ya. Al yang menentukan sesuatu yang sudah diniatkan. Itu namanya lil ahdi. Lah kemudian ada al lil istighraq, untuk segala sesuatu. Ya, karena di sini adalah macamnya itu adalah pujian. Maka ketika alhamdu, maka Allah Subhanahu wa taala itu terpuji di dalam segala sesuatu. Masuk di dalam sesuatu itu segala hal. Ya. Perkataannya, perbuatannya, penetapan hukumnya, takdir-takdirnya, ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Itu namanya alhamdu. Paham dong? Itu alhamdu. Kemudian yang kedua, pujian di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang alhamdu, kemudian ada yang al-madhu. Ya. Sama-sama pujian. Tetapi bedanya, kalau alhamdu itu adalah merupakan pujian yang ma'al mahabbati wat ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Paham tuh? Jadi alhamdu itu adalah merupakan pujian yang disertai dengan pengagungan, kagum terhadap apa yang dilakukan, kemudian cinta terhadap yang berbuat itu. Itu namanya alhamdu.
Maka ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, muncul di dalam dirinya rasa rindu kepada Allah, kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang terjadi di dalam dirinya. Seperti apa yang biasanya seseorang yang biasa terjadi adalah ketika dia selamat ya, dari sesuatu yang menakutkan, yang dia khawatirkan. Semisal ya, ada kendaraan lewat sangat kencang, kemudian kita bisa selamat dan lari darinya. Alhamdulillah, selamat saya. Itu maksudnya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala karena menyelamatkan dia. Artinya dia kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini jarang ya kita rasakan sebetulnya. Jarang ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu disertai mengagungkan Allah, kecuali di saat-saat yang kepepet seperti tadi. Baru kalau saat-saat yang kepepet ya, misalnya kecelakaan, kemudian harusnya patah tidak patah kakinya, baru kita memuji Allah dengan mengagungkan. Tapi kalau tidak ya seperti zikir biasa aja lewat, subhanallah, alhamdulillah, 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 pikirannya kemana-mana ya, ke pasar ya, antara lagi mau kemana, cuman lidah sama tangannya yang gerak, pikirannya tidak hadir. Nah ini lah, pujian yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah disertai rasa cinta, rindu kepada Allah ya. Kemudian disertai dengan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah al-madhu, pujian yang tidak ada rasa, bukan karena mengagungkan orang tersebut, enggak, juga bukan karena cinta kepada orang itu, tapi karena sesuatu yang lain. Seperti apa? Dia atasan. Apa namanya kalau kita muji atasan itu? Bahasa kita ngatok sama atasan, ya kan? Muji sama temen ya. Boleh sampai nunggu panjang wis paling dermawan. Pengennya apa? Dia dikasih lebih banyak, kan gitu. Padahal sebetulnya dia benci dalam hatinya. Aslinya dia nggak suka, cuman karena mengharapkan sesuatu dari orang itu, makanya dia muji. Muji presiden, muji pejabat, muji ini. Itu namanya apa? Al-madhu. Madhun ya. Mim, dal, ha. Hampir sama. Kalau alhamdu itu ha, mim, dal ya. Dibalik, kalau mimnya di depan itu madhun, mimnya di depan ya, dalnya di tengah, kemudian haknya di belakang. Itu adalah pujian yang tidak ada rasa. Ya, ini pujian karena sesuatu dunia. Ya, pengen hartanya, pengen jabatannya, pengen diambil mantu, pengen ini, pengen itu, yang semuanya tidak lahir dari hati. Nah, itu madhun. Tapi alhamdu itu adalah pujian yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan alhamdu itu merupakan sifat yang lazim bagi Allah ya. Karena Allah itu adalah Al-Hakim, bijak di dalam menetapkan sesuatu, tidak pernah zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah itu tidak pernah salah di dalam menetapkan sesuatu. Makanya Allah itu terpuji di dalam setiap perbuatannya. Sehinggalah apa? Kita diajari di dalam sholat diwajibkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya kita di dalam segala apa yang didapatkan
itu senantiasa bersyukur. Jelek, ya, baik yang berdampak buruk ataupun yang berdampak baik dari kejadian yang kita dapatkan, tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita meyakini, ya, bahwa segala yang ditentukan oleh Allah mesti akibatnya, ya, hasil akhirnya itu baik. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Ajiban li amril mu'min, ya, kullu amrihi, semua perkaranya itu khairun lahu, adalah baik bagi dia. Ajiban li amril mu'min, sungguh menakjubkan apa yang terdapat di dalam perkara yang terjadi bagi orang-orang yang beriman. Kullu amrohu, ya, kullu amrihi, semua perkaranya itu khairun lahu, baik baginya. Kalau dia dapat musibah, syakaro, dia bersyukur. Kalau dia mendapat nikmat, ya, dia bersyukur. Tapi kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Bersyukur pahalanya besar. Bersabar lebih besar lagi pahalanya. Sehingga Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ra'ama yasurruhu, adalah Nabi ketika beliau melihat sesuatu yang membuat beliau bahagia, beliau berkata, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, kemaslahatan itu sempurna. Artinya ketika kita menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita, ini kita baca bagaimana? Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Gimana, Dek? Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kita dapat hal yang membahagiakan, ya. Ujian kita selesai dengan baik, sesuai dengan yang kita inginkan. Pokoknya segala kenikmatan yang membahagiakan, kita puji Allah dengan kalimat tersebut. Gimana? Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kemaslahatan. Tetapi idza kana sallallahu alaihi wasallam ra'a ma yakrahuhu, melihat sesuatu yang membuat beliau tidak suka, yakni membuat beliau sedih atau merasa terganggu, pokoknya hal yang tidak baik dalam pandangan kita manusia. Kana yaqulu, beliau berkata, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah, ala kulli, atas segala halin, keadaan. Karena apa? Tadi setiap perbuatan Allah itu pasti baik, pasti benar, pasti ada sisi yang maslahat, yang baik. Seperti pernah kita contohkan, ya, sering kali kita sampaikan, semisal seorang dapat kesusahan, ya, salah satu di antara keluarga ada yang sakit, itu kan susah, ya. Dapat musibah sakit yang lama dalam jangka lebih 1 bulan, bahkan tahunan, ya. Dari sisi seorang itu sakit, ya jelek, ya kan? Musibah satu, dia merepotkan yang sehat. Kedua, dia sudah tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang
menjadi amanah orang lain. Misal dia seorang kepala keluarga, seorang suami, dengan sakitnya dia sudah tulang punggung keluarga terlepas dari dia. Sudah segala hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dia sudah tidak bisa dilaksanakan, ya kan? Juga keluarga, dia menjadi beban bagi keluarga. Mau buang kotoran, butuh bantuan anaknya, butuh bantuan istrinya. Bahkan melepaskan pakaiannya sendiri dia sulit, tidak bisa. Dari sisi ini buruk. Tetapi dengan keadaan seperti ini, kita diajari untuk apa? Untuk tetap bersyukur, mengucapkan puji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli halin, ya, atas segala sesuatu. Kenapa? Karena ya, di setiap hal-hal yang buruk menurut kita manusia banyak sisi-sisi kebaikan. Di antaranya adalah apa? Untuk menguji kesabaran. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabbal qauma ibtalah." Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum itu akan mengujinya. Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Allah akan mengujinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna a'zamal ajri ma'a idzamil bala," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang adalah sesuai dengan besarnya ujian yang dia dapatkan. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Ketika dia in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sukhtu. Kalau dia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Tapi kalau dia marah, maka Allah akan marah sama dia. Ya tergantung, kalau dia sabar, maka Masya Allah. Dan orang dapat musibah, ya nggak sabar itu rugi 2 kali. Nah, orang dapat musibah, nggak sabar itu rugi 2 kali. Pertama, dia sudah susah dengan musibah itu. Kedua, seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar yang tidak bernilai, ya tidak ada ukuran, tidak ada hitungan. Dia luputkan dengan ketidaksabarannya, dengan kemarahannya, maka luput dia. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan bighairi hisab, dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Nah ini Masya Allah. Nah ini pertama, sabar. Yang kedua, Allah memberikan ujian kepada seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa musibah dan ujian itu akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, entah di dalam dirinya sendiri atau di anaknya, ya, dia sendiri sakit atau anaknya yang sakit, atau hartanya yang bangkrut, yang menyiksa, susah cari kerjaan, ya, sampai kemudian dia bertemu dengan Allah tanpa sedikit pun dosa. Artinya apa? Allah ingin mengampuni dia, dosa-dosanya itu ingin dihilangkan sedikit demi sedikit. Sehingga kadang apa? Orang yang taat, rajin sholat, banyak ujian. Itu karena apa?
Karena Allah ingin membersihkan dosanya. Itu sisi-sisi kebaikannya. Kemudian yang lain apa? Yang lain lagi, Allah menciptakan di rumahnya itu sebagai tempat ibadah, di mana orang yang menjenguk orang yang sakit itu akan datang kepada dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia adalah termasuk apa? Temannya Allah. Termasuk orang yang menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Ini pahala besar yang akan dibawa oleh yang menjenguk. Kenapa? Karena antum sakit. Kalau antum sehat, nggak akan dijenguk orang. Rumah antum tidak akan menjadi tempat di mana tempat itu menjadi tempat untuk berdoa kepada Allah, ya kan? Doanya apa? Kalau menjenguk orang sakit, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ibadah yang besar. Kalau enggak antum sakit, enggak akan orang datang ke rumah antum berdoa. Bawa lagi, bawa uang misalnya kan. Karena apa? Karena antum sakit. Kalau sehat enggak akan dikasih uang sama orang. Banyak kebaikan. Orang bisa mendapatkan pahala sedekah, ya, pahala menjenguk orang sakit, dan seterusnya. Yang kebaikan-kebaikan itu tidak tidak sebanding apabila hanya diukur dengan musibah yang didapatkan. Sehingga di dalam hal ini apa? Allah Subhanahu wa taala terpuji. Yang paling akhir adalah Allah ingin melihat antum beristirahat. Ibadah yang harusnya maksimal menjadi minimal. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang yang biasa istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat berjamaah, sholat sunnah, kemudian sakit, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya di saat sakit itu seperti dia ketika sehat. Nah, oleh karena itu gunakan waktu sehat ini ya sebaik-baiknya. Karena ketika antum sakit sudah tidak kuat untuk berjalan ke masjid, ketika antum sholat di rumah, pahalanya tetap seperti sholat berjamaah. Nah, itu maksudnya. Ya enggak, antum kebalik kan orang sekarang ya. Kalau masih sehat enggak mau ke masjid, kalau sudah sakit mau ke masjid, ya kan? Akhirnya ke masjid, dia sudah saat stroke enggak bisa berdiri, ya kan? Akhirnya bawa kursi. Waktu sehat dia enggak pernah datang ke masjid. Ini dia. Lah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala itu patut dipuji di dalam setiap tindakannya. Dan penyebab daripada terpujinya Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tindakannya itu apa lagi? Ya. Karena masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang tidak bisa kita cerna, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Banyak hal-hal yang lain yang terkait dengan kejadian yang terjadi pada diri kita itu dengan hal-hal yang lain di luar sana. Banyak yang mungkin kalau antum memperhatikan itu ya tidak akan terhitung. Sehingga apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tidak ada suatu pun nikmat yang ada pada diri kamu kecuali dari Allah. Dan kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu pada diri kamu itu tidak akan mampu. Nah, karena ketidakmampuan kita itulah maka ya, tiap kita dapat apa saja di dalam kehidupan ini, kita tetap membaca Alhamdulillah. Nih,
Kemudian di dalam sholat itu tadi sudah pengajaran, ya, pengajaran tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti keadaan kita setiap sholat, ya. Keadaan kita setiap sholat itu berubah-ubah, ya. Sholat subuh berbeda dengan kita ketika sholat duhur. Sholat duhur berbeda saat kita dengan sholat asar. Demikian sholat maghrib, demikian sholat isya. Terus berubah keadaan. Kadang saat subuh kita bahagia, zuhur sudah kita susah, ya kan? Kadang saat zuhur kita susah, saat asar kita sudah bahagia dan senang. Tapi tetap aja dalam rakaat itu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini banyak, ya, banyak sekali rahasia-rahasia. Dan kemudian ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, "Lau anna ad-dunya kullaha bihadzafiriha biyadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdal min dzalik." Andai saja dunia dan segala isinya ini, ya, berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian dia membaca alhamdulillah. Ada seorang yang dia tidak memegang dunia dan segala isinya, tapi dia hanya mengucapkan alhamdulillah. Niscaya alhamdulillah itu lebih berarti daripada harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kenapa? Karena semua harta benda ini fana, semuanya akan hilang. Antum bisa bayangkan kemarin seperti yang terjadi di mana itu? Di Sulawesi, ya, yang banjir itu. Itu ada mobil, ada rumah, ada emas, ada uang, ya, ada saham perusahaan yang sudah dibangun oleh orangnya bertahun-tahun, diperjuangkan dari mulai sekolah sampai dia sudah beruban. Kemudian dibinasakan, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan hitungan jam. Habis jadi orang miskin, baju aja nggak punya, sampai baju perempuan yang dipakai. Wal iyadzubillah. Itu harta benda. Tetapi kalimat alhamdulillah, ya, dia akan menjadi al-baqiyatus sholihat, peninggalan amal soleh yang kekal pahalanya. Ketika antum mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali kemudian antum mati, ini akan menyelamatkan antum dari neraka, ya. Ingat, kemudian antum mati, ya. Tapi kalau masih hidup, bisa jadi setelahnya masih berbuat yang maksiat. Ini harus perbarui lagi. Sehingga Allah memerintahkan kita apa? Untuk memujinya setiap selesai sholat berapa? 33 kali. Kenapa? Karena itu tamla'ul mizan, dapat memenuhi timbangan. Bahkan kata Nabi SAW apa? Dapat mendatangkan kecintaan Allah. Ini hamd, ya. Dan sangat luas, ya. Kata hamd ini nanti, ini sudah isya, ya, insya Allah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita fahami dan perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.